Episode Thinking Room kali ini spesial untuk Akira Toriyama dan juga elu penggemar Dragon Ball. Selamat datang di Thinking Room. Oke, sesuai dengan opening gue tadi, episode kali ini sih gue pengen sebenarnya gue nggak mau terlalu bahas banyak tentang perjalanannya Akira Toriyama dan bagaimana dia membuat dan bikin Dragon Ball menjadi sebesar sekarang, karena udah banyak gue lihat yang bahas, dan sebenarnya juga bisa lo cari di Wikipedia, di YouTube pun juga ada yang bahas tentang itu. Gue lebih mau mungkin ini kali ya, karena meninggalnya Akira Toriyama ini di awal bulan Maret, 1 Maret ya kalau nggak salah, tapi diumumin itu sekitar setelah tanggal 1. Jujur tuh gue kaget dan sedih loh. Mungkin lucu ya, gue cuman ya Akira Toriyama ya, tahu Akira Toriyama ya, pengarang Dragon Ball, Dr. Slump, dia juga salah satu kreator dari game RPG, one of the best RPG game yang menurut gue tuh keren banget, yaitu Chrono Trigger dan juga ada Dragon Quest. Dan dia juga gak kenal gue gitu loh. Tapi dari karya-karyanya itu, terutama Dragon Ball. Dragon Ball tuh bener-bener menemani gue sebagai kelahiran tahun 80-an dan besar di tahun 90-an. Menemani masa kecil gue, masa sekolah gue itu tuh, come on, waktu itu apalagi anak cowok ya, siapa yang nggak kenal Dragon Ball, siapa yang tidak membaca Dragon Ball, siapa yang tidak menonton Dragon Ball. Waktu itu juga diputar di Indosiar, udah tamat pun sama Indosiar diputar ulang lagi, jadi dari cerita Goku masih kecil. Berapa lama itu ceritanya, jadi gua dan teman-teman gua dan mungkin yang juga lu yang lagi nonton video kali ini, kita tuh ditemani sama Goku dan kawan-kawan, ditemani sama Dragon Ball. Ada satu masa kan di gua ya, berburu komik Dragon Ball itu tuh seru banget, karena abis baca kita pasti akan langsung bahas, Goku begini begini begini, wah Frieza, Cell, wah pokoknya tuh kita ada pembahasan tentang itu. Selalu setiap kali ada komik yang mau terbit atau komik yang udah terbit, kita selalu membahas tentang itu. Jadi sebuah topik pembicaraan di anak-anak cowok terutama ya. Dan lucunya adalah saking saking gua dan teman-teman gua tuh ngefans banget sama Dragon Ball, Goku dan kawan-kawan. Apalagi semenjak Goku tuh bisa berubah jadi Super Saiyan, kita tuh suka banget main gitu kan, ya, istirahat sekolah main berantem-beranteman gitu pas lagi SD, zaman gue masih SD. Kita tuh seakan-akan kita juga jadi Super Saiyan gitu. Kita sama-sama Kamehameha gitu. Lucu banget dan itu ya, itu terbayang banget pas lagi memori itu tuh muncul lagi tuh pas gue ada sempet tuh ada satu trailer salah satu game Dragon Ball Z Kakarot kalau nggak salah ya. Nah, itu trailer tidak memperlihatkan atau yang dikasih tahu gamenya itu kayak gimana, tapi mereka video kontennya itu memperlihatkan memori dari anak-anak yang tumbuh dan besar bersama dengan Goku. Itu gue relate banget. Oh my god. Kita gue coba taruh lah ya link videonya di description-nya. Gue tuh ya, perkenalan gue dengan Dragon Ball itu sebenarnya agak-agak lucu sih. Gue tuh nggak kenal Dragon Ball di awal tuh dari komiknya yang original, yang Alex Media. Yang Alex Media nih, di zaman-zaman Alex Media tuh. Ini Dragon Ball nomor 41. Ini zaman dulu banget tuh, masih ada ininya ya. Masih pakai jaket. Sekarang baru belakangan ini Alex Media menggunakan format ini lagi dengan jaket seperti ini tuh. Gue tuh awal-awal tahu ada Dragon Ball itu tuh nggak di komik yang ini yang official ya, ada tulisannya kan, edisi resmi hak cipta. Tapi dari komik yang bajakannya. Nah, yang bajakannya pun juga lucunya adalah tidak langsung cerita Dragon Ball yang karangan Akira Toriyama. Tapi waktu itu ya, waktu sekitar awal 90-an ya, komik itu
toko buku ya, di toko-toko buku salah satu di Gramedia, yang rame itu kan adalah komik-komik Hong Kong waktu itu. Kalau lu yang sangkatan gue pasti tahu lah Tiger Wong, Tapak Sakti, Pukulan Geledek. Selain itu ternyata kalau kita cari di toko buku yang lain, ada komik-komik yang ternyata bukan keluaran Gramedia. Waktu itu kalau nggak salah penerbitnya antara Garuda Mas atau Raja Wali Graffiti. Waktu itu juga Street Fighter tuh juga lagi happening banget tuh, terutama game Street Fighter tuh ya. Nah, ada komiknya, formatnya tuh mirip banget kayak komik Hong Kong, tapi ini kayak fanfiction ya. Jadi ada Street Fighter 1, Street Fighter 2 yang Street Fighter 1 itu jagoan utamanya bukan Ryu tapi Ken. Yang Street Fighter 2 tuh nggak jelas antara Ken atau Ryu sebenarnya jagoan utamanya siapa. Tapi itu seperti fanfiction dan gaya gambarnya tuh gaya gambar kayak Tommy Wong yang komikus Hong Kong. Hmm. Biasa kan kalau komik-komik gitu kan suka ada iklan-iklan kan komik-komik lain terbitan mereka kan kayak di sini nggak ada ya, ya di sini nggak ada. Nah, ada iklannya komik Dragon Ball. Tapi judulnya tuh Dragon Ball Mustika Naga. Dragon Ball Mustika Naga yang berwarna. Komiknya tuh berwarna full color, tapi gue jujur gue lupa sih ceritanya tentang apa, tapi yang seinget gue ada Piccolo segala macam di situ. Gohannya juga udah ada, tapi mungkin karena nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berkesan, jadi gue juga lupa dan ya udah lewat aja segitu. Begitu, kalau masih itu cuma 12 jilid doang. Nah, setelah itu si Raja Wali Graffiti itu ngeluarin komik yang dinamakan Dragon Ball 2. Dragon Ball 2 pakai huruf Romawi itu. Dan ini komik Dragon Ball 2 ini yang mungkin buat lu yang seangkatan sama gue yang lebih familiar karena komik ini yang plek ketiplek ngebajak langsung dari Dragon Ball-nya Akira Toriyama. Yang kalau nggak salah ya di awal-awal tuh komiknya itu nggak setebel kayak komik-komik pada yang lu pernah yang sekarang lu lihat gitu yang tebel-tebelnya segini. Jadi komik itu tipis sekitar cuma berapa puluh halaman doang. Jadi makanya sempat ada beberapa jilid tuh komiknya tuh tipis-tipis sampai akhirnya di nomor berapa baru tuh dijadiin tebel. Kayak komik ini. Makanya secara urutan jilid tuh sebenarnya Dragon Ball yang Raja Wali Grafik itu agak berantakan sebenarnya. Dan I don't know ya, somehow gue memang baca tapi gue nggak koleksi gitu loh. Nah, satu ketika gue lagi datang ke toko buku alat tulis gitu lah dekat sekolah gue, itu zaman gue masih SD tuh ya, SD kelas 5, kelas 6 gitu gue lupa, berarti sekitar tahun 94, 95. Nah itu toko buku tuh ada jual komik juga, walaupun komiknya nggak banyak ya. Nah ada Dragon Ball pertama di situ. Gue minta bokap gue buat beliin, karena ada Dragon Ball mau dong beli. Nah gue baca-baca kok tapi namanya beda ya, namanya kok Goku, namanya Bulma, kok nggak seperti yang komik Dragon Ball 2 yang pernah gue pinjem buat baca, namanya Wukong segala macam. Dan akhirnya gue baru tahu ternyata yang resmi dan original itu memang yang terbitannya Alex Media, bukan Raja Wali Graffiti. Raja Wali Graffiti itu bajak. Nah, karena bajakan, of course mereka untuk perizinan dan segala macam untuk menerjemahkan isi komiknya kan nggak seribet bajakan lah ya, karena kalau itu kan lo harus lagi ke penerbit resminya, ke Bird Studio, Akira Toriyamanya, ini gimana, oke gak, approve gak. Nah kalau mereka kan nggak, makanya kalau lu perhatiin ya di komik Dragon Ball 2 yang Raja Wali Graffiti itu, namanya tuh lucu-lucu gitu loh. Goku dinamakan Wukong, Sun Wukong. Which is not wrong, karena sebenarnya nama Goku itu kan pelafalan Jepang kan. Yang Goku sendiri kan juga diambil dari cerita. Goku itu kan terinspirasi, nama itu dari cerita Journey to the West. Kita mungkin sini sering menyebutnya, kenal dengan nama Sun Gokong. Sun Gokong itu, Gokong itu sebenarnya bahasa Hokkien, bahasa daerah di China. Nah, kalau bahasa Mandarinnya tuh nyebutnya Sun Wukong, Gohan, Wufan. Tapi ya ada beberapa karakter yang namanya tuh aneh gitu, kayak Piccolo tuh kenapa jadi Spike gitu. Terus ada juga kayak misal Chaos. Kalau tahu Chaos, ada perguruannya Tenshinhan tuh yang kayak boneka. Di itu di Dragon Ball Raja Wali Graffiti itu dinamainnya pangsit. Which is not wrong ya. Kalau lihat huruf kanjinya tuh huruf Mandarin tuh kalau Chaos itu tuh di translate memang jadinya tuh pangsit, memang dumpling.
Dan akhirnya gue lebih memilih untuk mengkoleksi Dragon Ball yang Alex Media. Walaupun gue kadang juga suka curi-curi baca di Dragon Ball yang 2, ya gimana ya, yang lain udah pada ngomongin, yang lain udah pada bahas, tapi komik yang gue koleksi ini ketinggalan karena Dragon Ball itu jauh lebih cepat terbitnya. Ya somehow, I don't know ya, mungkin dari lu yang nonton episode kali ini, lu waktu itu koleksi yang mana? Koleksi yang Dragon Ball Alex atau yang Raja Wali Graffiti? Alex seperti gua kah atau yang Raja Wali Graffiti yang bajakan? Dan ini ya, yang Raja Wali Graffiti itu lucunya adalah Bu Saga kelar, itu ternyata tuh masih dilanjutin sama gua nggak tahu tuh siapa, pokoknya ke orang lokal, orang Indonesia nerusin ceritanya, yang of course ceritanya juga jadi nggak jelas. Gambar-gambarnya pun juga banyak gambar-gambar yang udah diambil dari adegan-adegan di Dragon Ball sebelumnya digambar ulang lagi. Ya itu sampai 50 jilid ya kalau nggak salah. Ya, jadi cerita-cerita jadi nggak jelas aja gitu loh. Dan yang gue bingung, masih ada sih yang beli pada tahu ceritanya tuh jadi aneh. Ya itu sih kenangan-kenangan yang ini ya, menarik ya, karena komik Dragon Ball di Indonesia tuh sempat ada dua versi. Sempat mengalami ada yang namanya dua versi, satu versi bajakan yang menerbitkan Alex Media. Ya, sebuah kenangan yang menurut gua, aduh, I don't know ya. Membaca Dragon Ball itu menurut gua tuh bener-bener sangat-sangat pengalaman yang wow banget. Lu merasakan gitu loh, betapa Goku itu, ya walaupun akhirnya kita tahu ceritanya berkembang dia alien, dia dari planet Saiyan, bukan orang bumi. Tapi Goku sendiri itu adalah mewakili karakter orang yang memang kecil, orang rendah. Dia kan juga prajurit rendahan di Saiyan kan. Dia bukan kayak Vegeta yang pangeran yang dari lahir pun powernya udah gede banget. Mungkin buat gua dan juga teman-teman gua ngelihat perjuangan Goku, dia nggak mau menyerah, dia nggak mau kalah sampai menjadi top of the top, bahkan melewati levelnya Vegeta yang membuat Vegeta harga diri terluka. Itu mungkin akhirnya yang sangat-sangat membekas banget di kita sih. How Goku menjadi seorang yang keren banget. Apalagi gue yakin lu juga ngerasain pertama kali dia berubah jadi Super Saiyan. Wah, lu orang tuh pasti tepuk tangan. Yang lagi lawan Frieza itu. Dan karakter-karakter yang diciptakan nama Akira Toriyama itu, walaupun bukan karakter utama ya, entah karakter musuh atau karakter sidekicknya, itu tuh membekas banget di kita. Kita pasti hafal dan masih ingat gitu. Karena memang sebegitu memorable ya Dragon Ball itu. Dan of course, seperti yang juga lu tahu, Dragon Ball sendiri juga banyak menginspirasi komikus atau mangaka lain untuk membuat seperti contoh One Piece, Naruto, Bleach. Mereka semua itu terinspirasi dari Akira Toriyama. Karena bisa dibilang Akira Toriyama itu adalah orang yang mengubah cerita komik cowok atau shonen menjadi se-adventure dan sekeren itu. Dan itu menginspirasi banyak komikus-komikus lain. Dan dari cerita itu juga sangat-sangat membekas banget di gue. Meninggalnya dia sih, gue jujur gue sedih banget sih. Gue sedih banget. Gue masih tetap lanjutin Dragon Ball Super loh. Ini Dragon Ball Super, lanjutan Dragon Ball Z. Walaupun secara, to be honest ya, secara cerita tuh nggak senempel, dan karakter-karakternya tuh nggak senempel di Dragon Ball ini, Dragon Ball Z. Tapi gue sangat-sangat, ya ini mungkin gue beli karena memang buat memori lah ya, kenangan masa kecil yang gue masih mau lanjutin lagi gitu loh. Because yeah, I love Dragon Ball so much. Nah, lu sendiri gimana? Lu ada nggak pengalaman lu dengan Dragon Ball karya Akira Toriyama ini? Mungkin lu punya cerita yang mirip kayak gue atau ada cerita lain, boleh dong di share ya di kolom komen. Kita saling berbagi aja nih. Oke, kita berjumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye!